di waktu yang terbatas ini karena hari Jumat ya, hari Jumat mungkin di tempat kami sudah jam 9, tapi mungkin barangkali di tempat atau di bagian Indonesia yang lain sudah jam 10 atau jam 11, saya mohon maaf ya. Seharusnya kita mulai jam 8 lebih awal. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan materi penginderaan jauh, saya harapkan Bapak Ibu nanti sudah mendownload materi yang ada pada sesi 2 ya. Salah satu dari materi itu adalah aplikasi yang nanti akan kita coba simulasikan bersama yang berkaitan dengan penugasan yang akan Bapak Ibu kerjakan nantinya. Sedangkan materi-materi lain yang adalah berkaitan dengan bahan ajar dan bahan tayang gitu. Serta Bapak Ibu tentunya saya harapkan Bapak Ibu juga sudah siap dengan aplikasi-aplikasi yang sudah Bapak Ibu download tadi. Nanti akan kita coba simulasikan bersama. Karena hal itu nanti digunakan untuk mengerjakan tugas yang menjadi tagihan pada sesi 2 ini. Tidak banyak-banyak Bapak Ibu, hanya satu tugas saja. Satu tugas itu pun juga merupakan kegiatan atau penugasan yang mungkin juga sering Bapak Ibu lakukan di sekolah atau di kelas masing-masing, yaitu berkaitan dengan interpretasi. Tapi kita akan mencoba dengan cara yang lain Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu nantinya dapat memperoleh citra ya, citra dari penyedia citra di internet, kemudian Bapak Ibu juga dapat menginterpretasi secara digital. Biasanya Bapak Ibu menggunakan foto udara yang dicetak ya. Nah, bagaimana cara perolahnya nanti akan kita pelajari bersama. Saya harapkan nanti segala tugas-tugas yang ada di sini, saya ngomongnya hanya tugas saja ya, tapi ada sistematikanya, ada cukup banyak yang harus dikerjakan, nanti bisa diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, kita mulai langsung Bapak Ibu. Berkaitan dengan penginderaan jauh, seperti biasa Pak Ibu nantinya jika ada pertanyaan bisa di akhir paparan atau mungkin Bapak Ibu bisa langsung ya, Bapak Ibu bisa langsung mengetik pada menu chat. Sehingga mungkin sambil saya apa namanya, menyampaikan paparan, nanti saya bisa membaca chat, bisa langsung juga bisa menanggapi. Itu Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Tidak banyak dari materi yang akan saya sampaikan, saya anggap Bapak Ibu sudah sering ya, ini sudah merupakan kalau kata orang Jawa itu segojangannya Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan penginderaan jauh, tentunya Bapak Ibu yang masih, mohon maaf ya, usia-usia berapa ya, 20, 30 dan sebagainya tentunya pada waktu kuliah dulu sudah menerima. Tapi tentunya ini hal yang berbeda pada Bapak Ibu yang mungkin kelahiran tahun 60 atau mungkin barangkali ada yang 50. Pada waktu kuliah dulu tidak menerima materi penginderaan jauh ataupun SIG. Sehingga sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada pada saat ini tentunya kita harus belajar lagi. Sama saya juga demikian. Ya, tahun 80-an dulu waktu saya kuliah materi itu masih belum ada di perkuliahan. Sehingga saya harus belajar secara mandiri supaya tidak ketinggalan zaman. Baik Bapak Ibu, sedikit saja berkaitan dengan materi. Coba saya tayangkan. Ya, semoga bisa terlihat dengan jelas Bapak Ibu ya, berkaitan dengan materi penginderaan jauh. Baik. Bapak Ibu melihat ada beberapa potongan kalimat ya, bisa Bapak Ibu lihat dengan jelas. Yang pertama, yang warnanya merah itu data terakhir menunjukkan adanya 67 titik api pada kebakaran hutan di Kalimantan, titik api atau hotspot. Yang kedua, yang warnanya hijau, berdasarkan perkiraan hasil panen padi kali ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Yang ketiga, pihak militer berhasil mendeteksi lokasi basis pemberontak. Nah,
Biasanya kalau dalam kegiatan tatap muka langsung di depan kelas atau bersama Bapak Ibu, tentunya kita cukup interaktif Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menanggapi, tapi tentunya di sini ada sedikit keterbatasan. Tentunya Bapak Ibu sudah berpikir ya, kegiatan-kegiatan itu adanya data yang menunjukkan hotspot, kemudian hasil panen padi, dan pihak militer yang berhasil mendeteksi lokasi basis berontak, itu menggunakan sarana apa? Gitu. Tentunya kita karena topik yang kita bahas ini adalah penginderaan jauh, tentunya kita akan langsung berpikir ke sana. Tentu menggunakan penginderaan jauh itu. Tetapi kita tidak hanya berhenti sampai di sana Bapak Ibu. Nah, teknik penginderaan jauh bagaimana yang digunakan untuk menunjukkan adanya 67 titik api tadi? Bagaimana Bapak Ibu bisa memperoleh data bahwa hasil panen padi tadi cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, atau mungkin pihak militer berhasil mendeteksi lokasi basis berontak. Sarana pada PJ apa yang digunakan? Bagaimana teknik yang digunakan pada masing-masing permasalahan ini? Tentunya berbeda Bapak Ibu. Ada yang bisa membantu Bapak Ibu? Data terakhir menunjukkan 67 titik api, atau mungkin yang kedua atau yang ketiga? Baik Bapak Ibu. Perbedaannya yang digunakan di sini adalah penggunaan berbagai macam spektrum ya, spektrum elektromagnetik untuk yang digunakan pada PJ untuk mendeteksi berkaitan dengan masalah-masalah ada. Mungkin pada yang merah tadi itu menggunakan spektrum inframerah termal ya, termal, atau mungkin pada eh, apa namanya skema spektrum elektromagnetik itu pada inframerah yang dekat dan tinggi, dekat dan panjang. Kalau yang pendek itu biasanya untuk kebutuhan fotografi. Kemudian juga sama, hasil panen padi kali ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional ya. Tidak hanya sekedar pankromatik saja bisa dilihat warnanya kuning. Ya, warnanya kuning kalau dalamnya itu kosong juga tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi juga hasil deteksi dengan menggunakan berbagai macam spektrum dan penggabungan berbagai macam warna ini, sehingga bisa diketahui kondisi kesehatan tanaman, kondisi hijau daun dan sebagainya. Nah, pihak militer berhasil mendeteksi lokasi basis pemberontak. Nah, tentunya Bapak Ibu, eh, ini jelas sekali Bapak Ibu dengan menggunakan filter udara pankromatik ataupun inframerah, di mana dengan menggunakan infrared walaupun pada kondisi cuaca yang tidak memungkinkan atau mungkin pada malam hari, segala hal yang berkaitan dengan benda yang memancarkan panas itu dapat terdeteksi. Nah, semuanya ini menggunakan teknik penginderaan jauh Bapak Ibu. Dengan demikian, penginderaan jauh itu sangat besar sekali Bapak Ibu fungsinya. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa alasan mengapa sekarang penginderaan jauh banyak digunakan ya. Tidak hanya sekedar pada kegiatan yang kita tahu itu pemetaan saja, mitigasi saja, tapi juga cukup banyak Bapak Ibu pada berbagai bidang. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa kita harus menggunakan penginderaan jauh? Tadi sudah sedikit banyak kita jawab Bapak Ibu. Yang pertama berkaitan dengan aman Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa mendefinisikan kata aman itu bagaimana dari kalimat-kalimat yang tadi sudah kita bahas. Ya, itu. Sebagai contoh lagi, misalkan berkaitan dengan bencana alam, mungkin letusan gunung api dan sebagainya. Dengan menggunakan penginderaan jauh, maka fenomena tersebut bisa diamati tanpa kita harus mendekat pada lokasi bencana. Apalagi kebakaran hutan, ya. Apalagi mungkin kebakaran hutan, Bapak Ibu, seperti hotspot tadi. Bagaimana kita mendeteksi titik api yang sedemikian banyaknya? Kalau kita menggunakan teknik penginderaan jauh, tentunya hal itu aman dilakukan bagi manusia. Ya, coba kalau dilakukan manual, ya, hanya 1-2 hotspot aja udah gosong kita. Selanjutnya berkaitan dengan kecepatan Bapak Ibu. Segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan eh, di
atasi dengan menggunakan teknik penginderaan jauh, itu bisa cepat untuk dilakukan pengambilan keputusan. Karena citra yang berkaitan dengan permasalahan itu bisa diambil atau tersedia dengan cepat. Ya, tentunya dengan menggunakan berbagai macam wahana. Sehingga berbagai macam keputusan berkaitan dengan permasalahan yang ada itu bisa segera dilakukan. Nah, yang terakhir ini murah Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita melihat murah, kata murah di sini juga agak sedikit kontradiksi ya. Kalau kita melihat bagaimana sih cara apa namanya harga yang harus dibayar untuk meluncurkan satelit katakan ya, asuransinya berapa dan sebagainya, berapa hutang luar negeri kita yang untuk berkaitan dengan pengadaan satelit dan sebagainya. Nah, murah itu kita tidak hanya melihat dari segi value atau segi harga yang harus bayar, tapi dari segi manfaat Bapak Ibu. Dan tentunya biasanya kadang-kadang sekarang kita bisa menghitung ya, berapa data atau berapa rupiah yang Bapak Ibu gunakan seorang di rumah. Keluarga Bapak Ibu menggunakan berapa dalam 1 bulan, berapa untuk pulsa dan data dan sebagainya. Makanya kadang-kadang untuk operator ya Bapak Ibu, untuk operator itu berkaitan dengan pengadaan satelit untuk komunikasi dan sebagainya itu BIP-nya cepat. Tapi kita menghitungnya bukan dari value, tapi dari segi manfaat yang tersedia, digunakan, dan sebagainya untuk penginderaan jauh, berkaitan dengan tujuan, berkaitan dengan nyawa, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Nah, definisi Bapak Ibu. Nah, ini sudah biasa Bapak Ibu. Nah, eh, kita sering mengenal kata kata apa namanya penginderaan jauh. Ada lagi yang menggunakan kata inderaja. Ada lagi yang menggunakan kata penginderaan jarak jauh. Nah, kira-kira Bapak Ibu eh, istilah mana yang sering digunakan? Sebagai contoh ada dua istilah di sini, penginderaan jauh atau penginderaan jarak jauh. Nah, sebetulnya kata-kata penginderaan jauh ataupun jarak jauh itu sering kita lihat di berbagai macam literatur, ya, ada yang penginderaan jauh dan sebagainya. Tapi sebetulnya jarak itu menggambarkan eh, apanya kesenjangan atau kesenjangan antara satu titik dengan dua titik yang lain. Sebetulnya kata-kata penginderaan jauh sudah tepat Bapak Ibu. Kata kuncinya di sini adalah menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung. Nah, berarti penginderaan jauh, teknik penginderaan jauh itu sebetulnya sudah banyak dalam kegiatan kita sehari-hari. Sebagai contoh, eh, kalau kita mendeteksi adanya bulan, Bapak Ibu, jarak bulan dengan bumi. Nah, itu sudah bukan, itu jauh kan Bapak Ibu? Ya, atau mungkin matahari, itu sudah bukan jauh lagi, tapi jauh sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebagai contoh Bapak Ibu menggunakan handphone Bapak Ibu untuk mengambil gambar, sudah bisa kita gunakan rekan kita yang ada di depan. Nah, itu sudah merupakan teknik penginderaan jauh. Nah, jaraknya dekat kan Bapak Ibu? Itu. Nah, salah satu contoh teknik penginderaan jauh dengan menggunakan spektrum elektromagnetik, barangkali Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, Ibu yang mungkin dulu punya baby, dibawa ke rumah bersalin untuk mendeteksi adanya gerakan baby atau jenis kelamin tentunya menggunakan alat ya, dengan menggunakan alat ya USG istilahnya ya, bukan UKG Bapak Ibu. Nah, itu juga sama Bapak Ibu, itu sudah bukan dekat lagi tapi dekat sekali. Tapi sama Bapak Ibu, tanpa kontak langsung terhadap objek. Jadi kata kuncinya tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah atau gejala yang dikaji. Dengan demikian, kita cukup menggunakan istilah penginderaan jauh saja, tanpa menggunakan kata jarak. Itu. Baik, ini berbagai macam istilah Bapak Ibu. Nah, langsung aja, peranan penginderaan jauh Bapak Ibu ada dua hal. Yang pertama adalah untuk penginderaan jauh untuk studi geografi fisik. Yang kedua untuk penginderaan jauh untuk manusia. Sedikit contohnya saja Bapak Ibu. Nah, Bapak ini, Ibu ini adalah foto udara Bapak Ibu ya, berbeda dengan citra satelit. Nah, kalau foto udara tadi wahananya adalah menggunakan pesawat terbang.
Nah, untuk studi geografi fisik ya Bapak Ibu, kalau melihat foto udara ini tentunya banyak yang bisa diambil dari foto udara ini untuk berbagai macam kepentingan. Bapak Ibu bisa menyebutkan ya, dari pola-pola relief yang ada, topografi yang ada, bentang yang alam yang ada dan sebagainya tentunya bisa dipergunakan sesuai dengan disiplin ilmu yang menggunakannya. Untuk apa itu? Untuk pemetaan bisa, pengembangan apa namanya kota juga bisa, untuk kegiatan berkaitan dengan mitigasi bencana, kemudian berkaitan dengan hidrologi, berkaitan dengan hutanan dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita melihat satu lembar foto atau gambar bisa berbicara banyak. Nih. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini juga foto udara juga yang diambil dengan menggunakan wahana pesawat terbang. Bapak Ibu bisa melihat di sini tentunya Bapak Ibu sebagai orang geografi bisa melihat di sini Bapak Ibu ya. Ini ada interpretasi sederhana Bapak Ibu tentunya akan melihat adanya sungai, kemudian adanya delta dan sebagainya ya, ada daerah pesisir pantai dan sebagainya. Ini. Nah, untuk studi manusia yang kedua Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh misalkan suatu wilayah ini Bapak Ibu. Kira-kira yang berkaitan dengan studi manusia itu pada bidang apa Bapak Ibu? Ya, banyak Bapak Ibu ya. Salah satunya tentunya berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan berbagai macam disiplin ilmu ya. Nah, salah satunya adalah pajak Bapak Ibu. Nah, Departemen Pajak juga menggunakan teknik penginderaan jauh. Untuk apa? Untuk mendukung tugas-tugasnya yaitu mengumpulkan pajak. Nah, kira-kira kalau kita diskusikan Bapak Ibu, kalau kita diskusikan dari selembar foto ini, bagaimana Departemen Pajak menggunakannya untuk memperoleh manfaat dari citra itu untuk mendukung pekerjaannya? Banyak Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau saya di depan kelas, dari selembar foto ini butuh waktu 1 jam Bapak Ibu, kita untuk diskusi berkaitan dengan penggunaannya. Iya, jadi kita nggak hanya berbicara tentang foto udara untuk pajak, foto udara berguna untuk hidrologi, foto udara berguna ini, tapi bagaimana memanfaatkan citra utuh untuk kepentingan kepentingan apa namanya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, berkaitan dengan pajak Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa diambil dari citra ini? Nah, sebagai misal Bapak Ibu, ukuran rumah. Nah, ini bisa dideteksi Bapak Ibu ukuran rumah. Ukuran rumah antara satu dengan tempat yang lain berbeda. Nah, tentu saja itu pajaknya berbeda. Yang kedua, tidak hanya ukuran saja Bapak Ibu, lokasi juga demikian. Lokasi rumah. Mana lokasi rumah yang ada di jalan-jalan utama, di tepi jalan dan sebagainya, tentu akan berbeda dengan lokasi yang ada di sini. Lokasi-lokasi rumah yang ada di tepi jalan utama ini tentu berbeda. Ini. Itu juga berhasil dari Departemen Perpajakan. Tapi tentunya sesudahnya juga harus dilakukan juga dengan kegiatan survei lapangan Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga apalah Bapak Ibu? Ya. Yang ketiga berkaitan dengan penggunaan sumber daya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat pada citra ini ada melihat yang warnanya ini Bapak Ibu. Ini perairan berupa kolam renang. Mungkin ada suatu tempat halaman rumah yang ada di belakang atau mungkin eh, hotel atau wisma atau mungkin rumah yang cukup besar atau villa yang punya kolam renang di belakang. Nah, biasanya rumah-rumah yang demikian yang memiliki kolam renang tentunya menggunakan sumber daya air yang berbeda daripada rumah-rumah yang ada di perkampungan atau rumah-rumah yang lain. Nah, sumber daya air biasanya menggunakan atau diambil dari air tanah. Itu Bapak Ibu. Nah, sehingga tentunya pajak yang tentunya dibayarkan tentu juga berbeda. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Departemen Pajak juga menggunakan misalkan perubahan berbagai macam bentuk fisik bangunan. Misalkan dengan apa Bapak Ibu? Dengan konsep multitemporalnya Bapak Ibu pada penginderaan jauh. Contohnya, kondisi bangunan pada tahun X dibandingkan dengan tahun Y. Atau mungkin pada tahun 80
dibandingkan dengan 5 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Nah, perubahan bentuk bangunan yang mungkin semula hanya bangunan biasa, kemudian menjadi bertingkat, lokasi bangunan yang semakin daerah itu semakin mengalami apa namanya pemekaran wilayah yang dulu merupakan daerah biasa ternyata sudah berkembang dan sebagainya. Nah, itu tentunya akan menentukan jenis pajak yang berbeda. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kalau kita menjelaskan berbagai macam foto udara untuk berbagai keperluan. Tidak hanya sekedar ini foto udara digunakan untuk pajak, untuk ini, untuk ini. Bagaimana foto udara itu digunakan, teknik apa yang digunakan, konsep-konsep multi bagaimana yang diterapkan pada foto udara itu sehingga bisa untuk mendukung pekerjaan ya atau mencapai tujuan tertentu. Itu yang sangat penting. Baik. Itu salah satu contoh Bapak Ibu pada bidang pajak. Nah, biasanya citra itu saya tayangkan, kita berdiskusi banyak di sana. Misalkan pada bidang studi ini, bagaimana kita menggunakannya untuk misalkan tadi cara mendeteksi adanya tanaman yang sehat, bagaimana kita menentukan untuk eh, kesehatan lingkungan dan sebagainya. Itu biasanya kita diskusinya panjang lebar Bapak Ibu. Jadi seperti tadi saya bilang, gambar itu berbicara cukup banyak. Nah, data penggunaan jauh itu menggunakan wahana Bapak Ibu ya, pesawat terbang, balon maupun satelit. Kalau biasanya pesawat terbang, balon itu biasanya kita menggunakan nama foto udara saja. Tapi kalau satelit itu sudah citra ya. Itu ada semuanya ada di Banajar Bapak Ibu, jenis-jenis citra dan non citra tergantung dari sensor yang digunakan. Itu. Yang lagi populer saat ini Bapak Ibu untuk mendeteksi suatu lokasi yang terbatas tapi memiliki resolusi yang cukup bagus. Yang lagi tren saat ini adalah dengan menggunakan drone Bapak Ibu ya. Dengan menggunakan drone. Tentunya Bapak Ibu mau tak mau ke depan juga harus mempelajari penggunaan drone ataupun mungkin barangkali juga bisa mempraktekkan penggunaan drone karena sekarang harga drone juga semakin murah Bapak Ibu. Lain pada waktu pertama kali muncul dulu. Kemudian data pengetahuan jauh yang dipotret menggunakan pesawat terbang. Kemudian sebetulnya ini ada Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ada. Kemudian tinggi terbang mempengaruhi skala foto. Ya, kalau kita tahu Bapak Ibu, ini ada sedikit video Bapak Ibu berkaitan dengan proses pembuatan. Aduh, ya. Ya, kemudian semakin tinggi terbang pesawat, semakin kecil pula skala foto yang digunakan. Kalau pada foto udara, Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu ya. Uh, Ya, ini contoh foto udara, tapi ini kalau nggak salah menggunakan satelit atau menggunakan drone, karena ini resolusinya sangat detail sekali Bapak Ibu ya, industri, sekolah, toko, parkir mobil, dan sebagainya, hasil interpretasi tampak sangat jelas sekali. Nah, ini dengan menggunakan satelit ya, Landsat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada citra satelit ya Bapak Ibu ya. Uh, Kalau kita pelajari citra satelit, uh, sekarang sudah jauh berkembang Bapak Ibu, di mana sekarang resolusi sudah semakin detail ya Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kita sering mengajarkan untuk melihat waktu pada foto udara itu kita dengan melihat bayangan dan sebagainya. Nah, sekarang dengan menggunakan citra satelit dengan detail ini, kita bisa melihat Bapak Ibu, misalkan seseorang menggunakan jam tangan saja, dari jam tangan itu bisa terdeteksi jam berapa saat itu gitu. Sebagai ilustrasi demikian saja. Nah, citra satelit resolusi tinggi itu adalah citra satelit yang mampu menyajikan detail yang rinci seperti foto udara. Tapi sekarang
biasanya kalau semakin rinci, Bapak Ibu, itu lokasinya juga semakin terbatas. Tapi sekarang itu sudah saingan, yaitu drone. Itu karena dengan menggunakan drone kita bisa mengambil citra suatu foto udara suatu lokasi pada waktu-waktu tentu. Kalau dengan satelit kan terbatas Bapak Ibu, karena satelit itu tadi sifatnya adalah eh, orbit ya, mengorbit, dia akan kembali pada suatu lokasi dengan punya titik ulang ya, ada yang 8 hari, ada yang 18 hari dan sebagainya. Tentunya pada waktu-waktu tersebut juga tentunya kondisi cuaca juga tidak memungkinkan. Tapi kalau kita menggunakan drone kita bisa sewaktu-waktu dengan kondisi cuaca yang dan tempat yang tepat itu. Ada beberapa kelemahan, keunggulan, dan sebagainya. Nanti yang akan kita bahas. Berkaitan dengan satelit, kita juga harus menentukan jenis satelitnya yang akan digunakan. Kalau mungkin pernah Bapak-Bapak baca di buku Ban Ajar, ada dua jenis satelit, yaitu yang bersifat geostasioner, yang mengorbit dari barat ke timur, ya Bapak Ibu, mengikuti orbit bumi. Mohon maaf, rotasi bumi. Ada lagi yang bersifat polar ya Bapak Ibu, yaitu dari kutub selatan ke kutub utara. Sedangkan yang di Indra tadi adalah lokasi-lokasi antara kanan dan kiri atau barat dan timur. Sedangkan kalau yang satelit yang bersifat geostationer tadi adalah pada lokasi yang tetap ya. Jadi satelit geostasioner itu lokasi tetap, sedangkan kalau yang sifatnya itu satelit eh, polar itu ada pada apa namanya daerah barat dan timur sesuai dengan kemiringan satelit inklinasinya. Ya, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sekedar berkaitan dengan dasar-dasar penginderaan jauh Bapak Ibu. Nah, baik. Selanjutnya akan kita coba pelajari elemen-elemen apa yang ada pada penginderaan jauh. Ya. Nah, hanya ini aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat skema ini Bapak Ibu, tentunya kita bisa berbicara bahwa sumber tenaga atau A itu adalah sumber tenaga. Ya, A itu adalah sumber tenaga. Dalam hal ini adalah matahari. Nah, matahari adalah digolongkan sebagai sumber tenaga elektromagnetik ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam perjalanannya spektrum elektromagnetik menuju ke permukaan bumi, yaitu C ini tadi saya simpulkan dengan C, eh, interaksi dengan permukaan bumi itu dipengaruhi oleh banyak hal Bapak Ibu. Salah satunya adalah biasanya apa namanya awal ya Bu, awal menyentuh spektrum elektromagnetik atau tenaga elektromagnetik dari matahari yang menyentuh pada atmosfer permukaan itu berbeda dengan yang menyentuh pada objek yang ada di permukaan bumi. Nah, selama perjalanannya dia mengalami banyak berbagai hal, tergantung kepada ketebalan atmosfer, kondisi cuaca, tergantung juga kepada waktu pengambilan, kemiringan, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita lihat, nah interaksi gelombang elektromagnetik dengan atmosfer itu biasanya ada tiga hal Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah dihamburkan, dipantulkan, diserapkan, dan diloloskan. Itu. Nah, radiasi gelombang elektromagnetik yang mencapai permukaan bumi dinamakan dengan jendela atmosfer. Nah, ini yang berbeda Bapak Ibu, sudah mengalami pengurangan jauh sekali. Ya. Nah, istilah ini biasanya Bapak Ibu dinamakan dengan atenuasi Bapak Ibu ya. Itu perbedaan atau selisih antara eh, gelombang elektromagnetik yang mencapai pada titik tertinggi dari atmosfer dan dengan yang dapat mencapai permukaan bumi. Ini Bapak Ibu. Sekarang kita lihat C Bapak Ibu, objek yang ada di permukaan bumi. Nah, interaksi tenaga dengan objek tentunya, tiap objek yang memiliki karakter tertentu tentu akan memantulkan, memancarkan tenaga ke sensor. Nah, seperti biasa misalkan Bapak Ibu, objek perairan dengan objek daratan. Kemudian
objek antara hutan tropis dengan di padang rumput atau di padang pasir, ya, objek-objek bangunan, Bapak Ibu, dan sebagainya. Nah, itu adalah interaksi tenaga dengan objek yang akan memancarkan tenaga ke sensor secara berbeda. Hijau daun, Bapak Ibu, kalau dengan vegetasi itu kalau kita lihat dari citra itu akan banyak nampak merah karena dia banyak menyerap atau memantulkan inframerah dan menyerap sinar hijau itu. Nah, semacam itu. Nah, pengenalan objek itu dilakukan dengan menyidik karakteristik spektral dari objek tersebut. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir tadi objek banyak mantulkan memancarkan tenaga pada citra nampak cerah. Tuh. Sebaliknya, pada objek yang banyak menyerap itu akan nampak gelap. Contohnya perairan. Nah, itu. Dan masih banyak lagi yang lain Bapak Ibu pada C ini. Sekarang kita lihat pada D. D ini apa Bapak Ibu? D ini adalah sensor Bapak Ibu. Nah, sensor itu ada alat perekam yang merekam pantulan pancaran tenaga dari objek diletakkan pada wahana seperti tadi. Nah, tiap sensor itu memiliki kepekaan sendiri dalam merekam bagian dari spektrum elektromagnetik. Kalau kita melihat dari Bapak Ibu melihat data satelit, baik satelit itu mungkin berguna-guna peruntukannya. Ya, ada satelit cuaca, ada satelit yang khusus untuk eh, berkaitan dengan menyidik permukaan bumi, ada yang dalam bumi, ada yang satelit khusus untuk hidrologi, dan sebagainya. Nah, kelihatannya satelitnya yang berbeda, padahal itu adalah sensor yang berbeda. Sensornya berbeda di mana? Ya, eh, kemampuan untuk memancarkan atau merekam spektrum elektromagnetik pada band-band tertentu yang digunakan itu yang berbeda, Bapak Ibu. Itu salah satunya, ya. Selain daripada karakteristik satelit itu sendiri, termasuk tadi yang tadi saya katakan, termasuk satelit yang tipe polar, apa namanya, geostasioner atau polar. Baik, yang selanjutnya adalah E, Bapak Ibu. Nah, ini adalah stasiun penerima di permukaan bumi, Bapak Ibu. Ini menangkap data yang dipancarkan dari sensor yang ada pada satelit, ya, untuk selanjutnya disimpan pada basis data. Nah, ini khusus satelit Bapak Ibu, tapi kalau mungkin menggunakan wahana pesawat terbang dan sebagainya mungkin agak sedikit berbeda. Nah, F ini adalah pengolahan data Bapak Ibu, ya. Kalau kita data-data satelit diolah, kemudian baru selanjutnya di apa namanya, pada pengguna akhir atau end user, ya, pada berbagai macam disiplin ilmu digunakan untuk apa. Nah, dari sini kita akan nampak Bapak Ibu bahwa penginderaan jauh itu adalah suatu ilmu. Itu. Itu. Sedangkan orang-orang yang menggunakan data penginderaan jauh mungkin untuk keperluan pemetaan, keperluan hidrologi, militer, pertanian dan sebagainya atau pengguna data di sini adalah menggunakan penggunaan atau menggunakan teknik ya atau ini istilahnya penginderaan jauh sebagai teknik. Ini berbagai macam aplikasi. Baik, ini spektrum gelombang elektromagnetik yang tadi saya sampaikan pada satelit Bapak Ibu. Tuh. Nah, Bapak Ibu yang biasa kita lihat itu adalah dari 0,4 sampai 0,7. Ini yang bisa dilihat oleh mata manusia dan digunakan untuk kegiatan fotografi. Nah, biasanya istilah ini adalah dinamakan dengan sinar tampak Bapak Ibu. Nah, jadi kemampuan kita adalah 0,4 mikrometer sampai 0,7 mikrometer. Ini banyak digunakan dalam kegiatan fotografi. Nah, citra atau foto udara yang dihasilkan biasanya dinamakan dengan foto udara atau citra pankromatik. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ada 3 macam warna, yaitu biru, hijau, dan merah. Nah, kenapa kok hanya ada 3 warna yang tampil di sini Bapak Ibu? Nah, 3 warna ini adalah warna dasar Bapak Ibu. Jadi warna dasarnya adalah warna yang tidak bisa diperoleh dari percampuran dengan warna-warna yang lain. Ini. Jadi warna-warna yang Bapak Ibu kenal selama ini merupakan campuran dari 3 warna ini. Misalkan warna biru dengan warna merah akan menghasilkan warna tertentu dan sebagainya. Ini. Itu.
Kemudian kalau kita melihat Bapak Ibu, sinar yang paling pendek, pendek sekali, 0,03 nanometer itu adalah sinar gamma. Ya, biasanya dihasilkan dari fusi nuklir, kegiatan radioaktif dan sebagainya. Kemudian ada sinar X, ini biasanya digunakan untuk keperluan kesehatan. Kemudian ada sinar UV, ultraviolet. Nah, itu sebetulnya masih terbagi-bagi lagi Bapak Ibu. Nah, yang mendekati sinar tampak 0,3 mikrometer itu biasanya kadang-kadang kalau Bapak Ibu tahu untuk keperluan deteksi uang atau mungkin keperluan deteksi air atau mungkin keperluan untuk apa namanya, barangkali untuk pengusir nyamuk dan sebagainya. Itu yang bisa kita lihat. Tapi yang lebih panjang lagi Bapak Ibu itu sudah tidak nampak oleh mata manusia. Selanjutnya sesudah sinar nampak ada sinar inframerah. Nah, yang 0,7 sampai 0,9 itu bisa masih nampak ya Bapak Ibu oleh mata manusia. Biasanya kita gunakan untuk keperluan fotografi. Itu kadang-kadang untuk melihat dalam gelap dan sebagainya. Tapi lebih dari 0,9 sudah tidak tampak oleh manusia. Nah, itu adalah inframerah panjang dan menengah. Sedangkan yang tadi adalah inframerah dekat. Nah, itu digolongkan sebagai inframerah thermal, Bapak Ibu ya. Dia itu biasanya digunakan untuk mendeteksi objek-objek yang mengeluarkan kalor atau panas. Kemudian ada radar Bapak Ibu. Nah, biasanya kita membedakan antara radar dan lidar ya Bapak Ibu. Nah, radar itu adalah untuk mendeteksi apapun yang ada di atmosfer, letaknya ada di angkasa Bapak Ibu. Sedangkan untuk lidar itu letaknya ada di permukaan bumi. Dia mendeteksi kondisi atmosfer, dia jadi menghadap ke atas. Tapi kalau radar itu yang dipindai adalah vertikal, sedangkan lidar yang dipindai adalah horizontal. Oh, kebalik Bapak Ibu. Kalau lidar itu vertikal Bapak Ibu, diletakkan di permukaan bumi, dia itu memindai lapisan-lapisan atau atmosfer. Sedangkan kalau radar itu secara horizontal untuk mendeteksi pantulan-pantulan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Misalkan untuk keperluan navigasi, untuk keperluan eh, pertahanan dan sebagainya. Selanjutnya ada gelombang radio Bapak Ibu, ini yang sering Bapak Ibu gunakan termasuk kegiatan saat ini Bapak Ibu, mulai dari frekuensi yang paling tinggi sampai paling rendah. Nah, biasanya Bapak Ibu yang kita gunakan untuk penghindaran jauh tadi adalah mulai dari sinar UV sampai sinar inframerah, itu yang paling sering kita gunakan. Tidak menutup kemungkinan juga menggunakan gelombang mikro, tapi hasilnya adalah bukan merupakan non citra, adalah merupakan data-data Bapak Ibu, mungkin data berupa angka, biner, grafik dan sebagainya. Sedangkan untuk eh, sinar tampak atau pankromatik itu hasilnya kebanyakan adalah berupa citra. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan elemen secara singkat saja Bapak Ibu ya, berkaitan dengan waktu ya Bapak Ibu. Eh, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan coba mengerjakan tugas Bapak Ibu yang berkaitan dengan tugas yang Bapak Ibu terima. Nah, biasanya Bapak Ibu seperti tadi saya katakan, kita memberikan Mohon maaf Pak Andi, komputer kita. Iya Pak? mohon di-share dulu layar yang baru Pak Andi. Oh iya. Heeh. Ada di atas kanan Pak Andi. Ya, stop sharing dulu sebentar. Oh iya. Gini Pak ya. Makasih Pak Agung. Ya, terlalu asik berbicara sehingga kadang-kadang bisa tidak nampak. Bapak Ibu sekalian,
telah Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu masih ingat unsur interpretasi? Ya, ya, kenapa Mas? Ya, sip. Ya, unsur-unsur interpretasi yang unsur-unsur interpretasi yang sering Bapak Ibu lakukan berdasarkan unsur-unsur interpretasi secara manual Bapak Ibu. Ya, Bapak masih ingat Bapak Ibu, tentunya unsur interpretasi yang pertama, kalau kita melihat dari pengertian interpretasi itu adalah upaya ya mengkaji citra untuk mengenali objek dari citra ya, menilai arti pentingnya suatu objek. Nah, tahapan-tahapan biasanya kita adalah melalui deteksi, identifikasi, dan analisis. Itu biasanya 3 hal itu Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang ada di materi-materi ajar yang lain itu sudah sampai pada deduksi dan pada idealisasi. Tapi biasanya kita pada 3 hal itu cukup. Pertama, deteksi, kita ada mengenal adanya suatu objek, misalkan savana atau pohon dan sebagainya itu adalah objek. Yang kedua, kita identifikasi, ya. Identifikasi itu adalah upaya untuk mengenali objek, ya. Itu. Yang ketiga baru analisis. Analisis itu lebih tinggi dari identifikasi, yaitu mungkin mengklasifikasikan, menghitung, menggolongkan dan sebagainya. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya unsur interpretasi citra itu terbagi menjadi beberapa hal Bapak Ibu. Secara visual yang telah Bapak Ibu lakukan. Yang pertama Bapak Ibu harus mengenali ciri-ciri spektral, ciri spektrum yang digunakan. Nah, itu biasanya yang kita gunakan di sini adalah pengenalan rona dan warna. Kalau kita melihat rona, rona itu apa Bapak Ibu? Rona itu berkaitan dengan perubahan ya, dari gelap ke terang dan sebagainya. Tuh, kalau warna sudah jelas. Kemudian kedua adalah berkaitan dengan ciri-ciri spasial Bapak Ibu. Kalau ciri spasial tadi berkaitan dengan misalkan bentuk ya, bentuk itu sebagai pembeda antara suatu objek dengan objek yang lain. Kemudian kedua berkaitan dengan ukuran. Kalau ukuran ini lebih spesifik lagi Bapak Ibu, berkaitan dengan jarak, berkaitan dengan skala, berkaitan dengan ketinggian, itu ukuran. Ketiga berkaitan dengan tekstur. Nah, masih ingat Bapak Ibu ya, tekstur itu halus dan kasar. Padang rumput bisa berbeda dengan hutan ya. Kemudian hutan pun juga demikian masih terbagi-bagi. Misalkan hutan buatan ya atau mungkin hutan produksi tentunya berbeda dengan hutan evergreen forest, tentunya ada perbedaan di sana. Kemudian pola, pola itu adalah berkaitan dengan bentukan beberapa elemen atau objek baik secara alamiah maupun buatan. Contohnya mungkin perumahan Bapak Ibu atau mungkin buatan manusia yang lain, mungkin perkebunan Bapak Ibu berbeda dengan hutan dan sebagainya. Kemudian ada lagi bayangan, seperti tadi saya sampaikan. Bayangan tadi gunanya untuk apa Bapak Ibu? Pertama, menentukan waktu. Kedua, menentukan arah juga bisa ya, dari bayangan juga bisa. Kedua juga menentukan ketinggian. Kita bisa melihat, membedakan ketinggian antara suatu bangunan A dan B itu dari bayangannya. Kedua, situs tadi adalah apa namanya? Istilahnya apa, Bu? Letak suatu objek terhadap objek yang lain, ya. Tidak harus selalu ada, tidak harus misalkan kebun kopi bagaimana letaknya, kemudian penempatannya dan sebagainya. Kemudian asosiasi ini berkaitan dengan biasanya jika ada X tentu ada Y. Contohnya kalau misalkan stasiun itu identik dengan kereta api atau mungkin pabrik gula zaman masa lalu identik dengan lori atau mungkin Bapak Ibu sekolah itu identik dengan lapangan untuk olahraga atau lapangan sepak bola identik dengan gawang. Itu namanya adalah asosiasi Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu tentunya masih ingat juga dengan konvergensi bukti. Jadi dari kita menyidik suatu objek tidak hanya cukup menggunakan satu unsur interpretasi saja, tapi dengan menggunakan berbagai macam unsur interpretasi untuk sampai pada suatu kesimpulan yang lebih detail atau lebih akurat.
Kemudian ciri temporal Bapak Ibu, yang terakhir kalau tadi spektral, ciri temporal itu berkaitan dengan waktu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa melihat misalkan objek perairan di citra itu difoto pada musim hujan, musim penghujan atau dengan musim kemarau tentu akan berbeda. Kalau pada musim kemarau tentu akan nampak keruh ya Bapak Ibu, sehingga citra yang dihasilkan berbeda pada musim penghujan. Baik itu Bapak Ibu. Nah, pada penugasan Bapak Ibu kali ini, tentu Bapak Ibu sudah mendultut pada LK yang sudah kami sediakan. Nah, salah satunya di situ Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam citra, citra foto udara atau citra satelit. Nah, di sini saya akan menyampaikan citra satelit biasanya Bapak Ibu memperolehnya bagaimana. Kalau di internet itu cukup banyak citra satelit, cukup banyak Bapak Ibu kita bisa mengambil. Tapi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu bisa memberi penugasan untuk mengambil citra satelit yang ada di lokasi-lokasi tertentu, misalkan daerah kita sendiri atau di daerah X dan sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi misalkan Google Map dan sebagainya, tentunya saya sering melihat Bapak Ibu tuh biasanya menggunakan screen ya Bapak Ibu, copy screen, yang tentunya kalau hasilnya kita cetak tentunya tidak bagus. Itu. Nah, ada banyak aplikasi yang dapat digunakan atau mungkin banyak cara yang digunakan untuk mendownload citra satelit. Nah, salah satu aplikasi yang banyak digunakan di sini adalah menggunakan SAS Planet Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah download aplikasi ini? Kemarin kan sudah kan Bapak Ibu? Aplikasi SAS Planet sudah saya sampaikan di uh, di materi ya Bapak Ibu, itu masih dalam di materi itu masih dalam versi zip. Silakan Bapak Ibu nanti dimekarkan atau diekstrak. Sekarang coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bapak Ibu nantinya, mohon maaf, saya hanya menggunakan SAS Planet. Masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain ataupun cara yang lain untuk mengambil citra satelit. Ya, boleh saja dengan itu, tapi kita akan coba dengan menggunakan SAS Planet. Baik, kita lihat Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu ya. Salah klik. Nah, oh masih gelap ya. Tutup dulu yang ini Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat aplikasinya. Nggak nampak Bu ya. Bentar Bapak Ibu ya, saya cari dulu. Setting. Aplikasi ini sudah saya buka. Bapak Ibu sudah menemukan Mas Agung ini
untuk SAS Planetnya, untuk sharing ininya. Ya, ini. Lalu pilih. Belum, saya hanya menunjukkan file explorer. Share screen aja ya. Oke. Oh, ini. Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini ada aplikasi SAS Planet, Bapak Ibu. Ya, aplikasi SAS Planet di sini nampak. Tentunya sudah Bapak Ibu download ya. Kemudian coba Bapak Ibu ekstrak, pilih ekstrak all saja. Ya, coba saya ekstrak di sini, langsung ekstrak. Ya, semoga Bapak Ibu sudah melakukan itu. Aplikasi ini sifatnya gratis Bapak Ibu, tidak perlu diinstal. Bisa Bapak Ibu simpan di flash disk atau tempat yang lain Bapak Ibu. Ya, coba ini sekarang sedang kami ekstrak Bapak Ibu. Ukurannya sekitar 15 mega. Akan tetapi salah satu persyaratan untuk menggunakan SAS Planet ini Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu menjalankan aplikasi ini, Bapak Ibu harus terhubung ke internet itu saja, karena yang akan diambil adalah dari peta ini. Baik Bapak Ibu, sudah terbuka Bapak Ibu SAS Planet Release 190707. Ini yang terbaru Bapak Ibu ya. Ini yang terbaru. Ini. Kemudian Bapak Ibu silakan aplikasi dibuka. Untuk menjalankan aplikasi Bapak Ibu cari salah satu file yang berjudul SAS Planet Exe. Ada ikon yang bertanda segitiga ini Bapak Ibu. Tulisannya aplikasi. Inilah yang nanti akan Bapak Ibu klik untuk Bapak Ibu jalankan. Itu sudah siap Bapak Ibu? Nah, sudah siap Bapak Ibu? Saya demokan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan bekerja dulu. Kita akan coba melihat Bapak Ibu bagaimana kita menggunakan aplikasi ini untuk mengambil foto atau citra dari internet. Kita klik SAS Planet Bapak Ibu. Ya, kita klik SAS Planet. Kita klik. Kita tunggu dulu Bapak Ibu. Nah, ini sudah bekerja. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Ini adalah tampilan awal dari SAS Planet. Bapak Ibu perhatikan beberapa hal yang mungkin sering Bapak Ibu gunakan. Yang pertama, di atas ada tulisannya Bing Map Satellite. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam satelit yang ada di sini. Saya menggunakan Bing milik Microsoft, menggunakan satelit. Kita juga bisa menggunakan Google Satelit atau Google Map. Yang sering saya gunakan adalah Bing, kemudian saya menggunakan dari Esri, Topographic Map, atau menggunakan Google. Silakan Bapak Ibu dibanding-bandingkan. Karena kadang-kadang antara tiga penyedia ini berkaitan dengan ketersediaan peta di tempat Bapak Ibu, resolusinya itu berbeda-beda. Resolusi berbeda-beda. Nah, sebagai contoh di sini saya menggunakan, misalkan saya menggunakan Google, tinggal saya klik aja, saya pilih. Nah, ini saya menggunakan Google. Bapak Ibu bisa melihat perbedaan citra yang disediakan oleh antara satelit Google Map dengan menggunakan Bing. Nah, kalau tadi saya menggunakan Bing. Ini Bing, saya pilih Bing satelit. Nah, semacam ini. Kalau kita lihat, ternyata kenapa saya menggunakan Bing, ternyata lebih lebih cerah ya, lebih detail dari Bing satelit. Tuh. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mendownload suatu citra, Bapak Ibu tinggal menuju ke suatu lokasi saja yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan ini ada suatu lokasi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Mungkin lokasi yang ada di tempat Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu lakukan seleksi dulu dengan menekan tombol yang ada di sebelah kiri kanan atas. Atau kita pilih operasi, kita pilih selection manager.
Jadi kita seleksi dulu wilayah yang akan kita download. Kita pilih rectangular aja secara persegi panjang. Kita klik ini. Kemudian pada ikon sudah berubah menjadi tanda gambar. Kita klik satu wilayah yang akan kita jadikan titik awal. Nah, kita gerakkan. Lalu kita klik pada titik akhir. Nah, kalau sudah, pada menu Selection Manager akan tampil ini Bapak Ibu. Ini. Pertama adalah pada menu download. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini, Bapak Ibu jangan melakukan start dulu. Bapak Ibu ingin pembesarannya berapa kali? Bapak Ibu silakan pilih di sini zoom-nya. Semakin tinggi pilihan zoom-nya, maka ukuran file Bapak Ibu akan semakin besar dan download-nya semakin lama. Tapi hasilnya akan semakin detail dan bagus. Nih, sebagai contoh saya menggunakan ukuran yang cepat-cepat saja ya, 15. Ini. Boleh Bapak Ibu nanti pakai 20, 18 dan sebagainya. Nah, kalau sudah, kita gerakkan ke pilihan kedua. Di menu download tadi itu dia hanya choose saja Bapak Ibu. Jadi masih belum download. Kita pilih pada pilihan yang kedua, stick. Nah, baru di sini Bapak Ibu, yang pertama output formatnya pakai apa? Pakai JPEG boleh, BMP boleh, atau pakai biasanya kita pakai RAW juga boleh, ukurannya berbeda. Untuk belajar kali ini kita pakai JPEG aja yang umum. Yang kedua Bapak Ibu, save to. Ini juga harus Bapak Ibu isi, disimpan di mana. Silakan di sebelah kanan ada 3 titik diklik. Nah, misalkan kita pada dokumen. Nah, kita isi nama file yang akan kita download tadi. Misalkan kita isi dengan alun-alun gitu ya. Alun-alun ya. Lalu kita pilih save. Sudah. Untuk mapnya kita menggunakan Bing Map Satelit, sudah nggak usah diubah. Overlay-nya tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar download citra saja, overlay-nya tidak usah kita isi. Tapi jika Bapak Ibu mendownload citra dengan berbagai macam layer, tentunya overlay layernya harus diisi. Kemudian quality, boleh silakan quality tertinggi saya pakai 95% saja. Yang tidak penting lagi, yang tidak kalah penting tadi Bapak Ibu, proyeksinya Bapak Ibu. Kita menggunakan proyeksi yang umum saja Bapak Ibu. Untuk Indonesia kita menggunakan merek ini Bapak Ibu, WGS 84. Kita pilih yang terakhir Bapak Ibu ya. WGS 84 ya. Geographic latitude longitude WGS 84. Kita pilih yang itu untuk proyeksi. Kalau semuanya sudah Bapak Ibu, baru kita klik start. Itu. Jadi langkah-langkah yang pertama saya ulangi sebelum start. Kita tentukan download, kita tentukan zoom-nya. Pada menu stick, tentukan format. Kalau sudah JPEG nggak usah diubah. Yang diubah adalah save to-nya kemana Bapak Ibu menyimpan. Kemudian, oh ya satu lagi pembesarannya. Sesuaikan tadi Bapak Ibu. Ya, saya tadi milih 15 ya, di sini 15. Ya, kemudian proyeksi yang lain-lain nggak usah diubah. Ini, lalu kita pilih start. Ini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini Bapak Ibu. Nah, download. Karena internet di sini sangat cepat Bapak Ibu. Ukuran file yang saya download tadi karena kecil hanya pembesaran 15 kali. Itu hanya sekitar 2,7 mega. Ini. Tapi kalau Bapak Ibu bisa membaca di bawah, menu di bawah. Jadi dia ada 133 segmen yang disatukan sehingga ukuran hasil akhirnya menjadi 2,7 mega. Ini. Tuh. Sekarang kita lihat di dokumen Bapak Ibu. Ya, di dokumen Bapak Ibu bisa melihat itu sudah terdownload. Ya, ini Bapak Ibu, alun-alun. Nah, saya buka coba. Nah, ini. Nah, ini saya perbesar dan sebagainya. Ini sudah saya download. Ini Bapak Ibu cara memperoleh
citra dengan menggunakan SAS Planet. Cukup mudah sekali bukan Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa melakukan, nanti belajar melakukan. Ya, nanti masih akan saya pandu Bapak Ibu, jangan khawatir. Baik melalui WhatsApp atau melalui ya chatting pada grup atau forum diskusi. Selanjutnya Bapak Ibu, sesudah Bapak Ibu menurut citra tadi, Bapak Ibu nanti silakan mendigitasi, menginterpretasi, dan mengisi pada tabel yang ada pada LK. Nah, kita akan mencoba mendigitasi dan menginterpretasi secara digital. Untuk ini, kita akan menggunakan aplikasi yang sering paling banyak Bapak Ibu gunakan, yaitu aplikasi PowerPoint. Akan saya simulasikan di sini Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu, buka PowerPoint. Ya, kita buat file baru Bapak Ibu di sini. Ya, ini file baru. Nih, kemudian ini dihapus saja Bapak Ibu supaya tidak mengganggu. Diklik kanan, diklik dulu Bapak Ibu. Ya, ini dihapus saja. Nah, cukup satu file saja. Kemudian foto yang kita download tadi kita masukkan ke dalam slide PowerPoint sebagai background Bapak Ibu. Ingat ya, sebagai background. Caranya klik kanan, pilih format background. Nah, kemudian akan tampil di sini. Bapak Ibu silakan memilih pada picture or texture fill. Ini tergantung pada PowerPoint yang Bapak Ibu gunakan. Kalau punya saya menggunakan PowerPoint berapa ini? Versi berapa ini? Ya, mungkin 2013 ini ya. Ini, kalau Bapak Ibu menggunakan PowerPoint yang lebih tinggi atau lebih rendah mungkin sebetulnya sama, cuma penempatannya berbeda. Kita gunakan picture or texture fill ini. Kemudian kita pilih insert picture from file. Nah, kita menuju ke dokumen tadi Bapak Ibu, tempat di mana Bapak Ibu mendownload tadi. Ya. Silakan dicari tadi filenya apa Bapak Ibu. Nah, misalkan alun-alun tadi, kita pilih insert. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata karena saya tadi downloadnya pakai 15 sehingga resolusinya kurang terang. Anggap saja saya pakai download yang lebih tinggi ya, saya cari file yang lain ya Bapak Ibu. Nah, ini yang kemarin sudah saya download, lebih tinggi resolusinya, saya pakai 20 ini Bapak Ibu. Ya, ini. Ini lokasinya ada di Kota Malang, Stadion Kota Malang Bapak Ibu, di sekitar rumah saya. Tapi rumah saya bukan stadion. Nah, sudah Bapak Ibu, sudah terdownload. Selanjutnya Bapak Ibu melakukan digitasi secara digital. Kalau biasanya Bapak Ibu menggunakan foto udara cetak, kemudian Bapak Ibu menggunakan plastik mika atau transparan dan menggunakan spidol marker, kita sekarang ada menggunakan digitasi secara digital. Baik, kita pilih insert Bapak Ibu. Caranya kita pilih insert, ya. Kemudian kita pilih shapes. Lalu kita pilih menu-menu yang ada di sini Bapak Ibu. Ada freeform, ada yang curve. Silakan dipilih salah satu. Misalkan saya memilih freeform. Nah, stadion ini akan saya digitasi. Kita klik di sini Bapak Ibu. Kita klik di sini, kita klik di sini, kita klik di sini. Seterusnya Bapak Ibu, kita melakukan digitasi on screen Bapak Ibu. Nah, sudah. Ini sudah terdigitasi. Nah, supaya gambarnya jelas Bapak Ibu, biasanya itu latar belakangnya akan saya hilangkan Bapak Ibu. Biasanya saya menggunakan sebentar, no outline, labelnya juga no fill. Nah, semacam ini. Itu. Tapi outline-nya saya isi Bapak Ibu. Mohon maaf, outline-nya saya isi dengan warna, misalkan warna merah gitu aja ya. Nah, ini. Ini. Nah, ini stadion. Kemudian nanti Bapak Ibu berikan kode di sini.
kode di sini dengan menggunakan font di sini, misalkan kode 1 dan sebagainya. Sekarang kita lakukan pada bangunan yang kedua. Oh ya Bapak Ibu bisa menggunakan menu zoom untuk lebih mendetailkan ya, mendetailkan lokasi ini ya. Ya, supaya nanti pada waktu tadi coba kita lakukan lagi yang kedua Bapak Ibu, kita pilih insert, kita pilih shapes, kita pilih freeform lagi. Nah, ini ada bangunan yang persegi panjang, kita klik di sini, kita mengikuti bangunan ya Bapak Ibu. Nah, nah, ini sudah bangunan yang kedua kita digitasi Bapak Ibu. Kita pilih save file-nya, kita pilih no fill. Kemudian shape outline-nya silakan dipilih warna apa. Misalkan pilih warna ini. Nah, lalu Bapak Ibu nanti dari sini bisa Bapak Ibu isi dengan kode yang keberapa ini. Ya, dengan tulisan apa gitu dan sebagainya. Ini sudah kita digitasi yang kedua. Dan seterusnya Bapak Ibu, silakan bangunan-bangunan nanti, semua bangunan tadi didigitasi. Kemudian Bapak Ibu interpretasi ini termasuk objek yang mana. Kalau Bapak Ibu zoom akan kelihatan Bapak Ibu. Ya, kalau tadi kan sudah jelas stadion Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Sebagai contoh, Bapak Ibu akan tahu bahwa bangunan ini lebih dari satu lantai. Kita lihat ada bayangannya. Kemudian kita lihat juga dari situsnya, dia terletak di mana, ada tempat parkir dan sebagainya. Nah, ini tentunya sudah sering Bapak Ibu lakukan ya. Saya cuma di sini menyampaikan bagaimana kita menggunakan cara lain dalam mendigitasi. Nah, Bapak Ibu lakukan digitasi, dan mencari objek sebanyak mungkin pada citra foto udara yang Bapak Ibu download. Kalau untuk perumahan-perumahan yang di sini Bapak Ibu, digitasinya jangan satu persatu Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu langsung satu klaster, satu kelompok gini, misalkan perkampungan, perumahan dan sebagainya. Tapi untuk bangunan-bangunan tertentu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu digitasi. Misalkan ini ada bangunan ya, Bapak Ibu. Nah, sesudah Bapak Ibu, ini ada bangunan bisa nampak Bapak Ibu ya. Nah, karena ini dekat rumah saya tadi bisa tahu. Kita lihat di sini dari arah hadapnya kemana, bentuknya bagaimana, ketinggiannya, bayangannya, situsnya. Nah, kemudian ada karakteristik yang lain. Nah, ini adalah masjid Bapak Ibu, dari arah hadapnya yang selalu menghadap kemana dan sebagainya. Nah, itu semua Bapak Ibu isikan pada tabel. Berarti nanti yang Bapak Ibu kumpulkan pada penugasan tadi adalah berupa citra foto udara pada format PowerPoint dan tabel pada format Microsoft Word. Hanya satu tabel, cukup itu saja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu digitasi sebanyak-banyaknya objek ya pada citra. Selanjutnya Bapak Ibu interpretasi itu. Nah, sebetulnya tugas ini nanti masih ada kelanjutannya pada sesi yang ketiga, pada SIG, di mana nanti kita akan menggabungkan antara data spasial yang telah Bapak Ibu download dengan data atribut yang tentunya Bapak Ibu cari pada sumber-sumber yang lain. Tapi untuk kali ini kita cukup mengidentifikasi dengan cara menginterpretasi data-data spasial yang nampak pada citra foto udara yang telah Bapak Ibu download. Itu Bapak dan Ibu berkaitan dengan tugas-tugas yang atau bukan tugas ya Bapak Ibu, hanya satu tugas. Ya, satu tugas yang tentunya harus Bapak Ibu lakukan. Ya, yang Bapak Ibu pelajari ya. Itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang perlu saya sampaikan, nanti akan kami sampaikan lagi pada forum yang lain untuk yang lebih detail. Baik, barangkali ada hal-hal yang belum dimengerti atau ditanyakan, silakan. Selamat siang Pak.
raise hand dulu aja Pak ya, saya bisa tahu. Dengan Bapak dulu baru Ibu. Ya. Bapak siapa tadi? Hendy, saya Hendy, Pak. Iya, Pak Hendy dulu, nanti baru Ibu ya. Silakan Pak Hendy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, silakan. Sebelumnya saya terima kasih atas materi yang disampaikan. Tadi saya sangat menarik dengan menggunakan SAS Planet ini, karena selama ini saya hanya menggunakan Google Earth untuk citra atau Google Map. Nah, berhubung karena memang saya aktif di MGMP Kota Kupang dan NTT, dan materi yang Bapak kirim tadi sudah saya share ke teman-teman geografi. Jadi saya minta untuk diulang lagi Bapak bagaimana cara penggunaan SAS Planet tadi. Saya ingin materi ini juga saya bisa ajarkan kepada teman-teman saya di wilayah MGMP saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi sebelumnya SAS Planet tadi adalah salah satu aplikasi gratis untuk mendownload citra. Jadi kalau kita bisa mendownload citra dengan resolusi yang tinggi, kalau kita cetak itu hasilnya tidak akan pecah. Lain kalau Bapak Ibu menggunakan Google Map lalu print screen biasa, tentu hasilnya tidak akan sebaik dengan menggunakan aplikasi yang memiliki resolusi. Tapi cuman itu aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu zoom-nya terlalu tinggi, ukuran filenya sangat besar sekali. Saya pernah mendownload satu file itu sampai 100 mega. Untuk ini Bapak Ibu, untuk apa namanya, aplikasi SAS Planet sendiri sangat mudah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuka YouTube, itu panduannya sangat banyak sekali dalam menurut citra. Yang kedua, Bapak Ibu, saya juga menyertakan manual ya dalam bentuk PDF. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menurut pada sesi, itu sudah ada manualnya. Ada manualnya urutan langkah-langkah menurut citra. Makanya kemarin saya sampaikan Bapak Ibu download materi dulu, dibaca dulu. Kalau Bapak Ibu sudah baca materi, tentu Bapak Ibu langsung akan bisa melihat simulasinya. Baik, coba saya ulangi satu kali aja Bapak Ibu ya. Nah, anggap aja SAS Planet sudah terbuka Bapak Ibu. Sudah terbuka semacam ini. Bapak Ibu tadi, kenapa? Oh ya, sebentar. Belum muncul ya. Saya coba munculkan lagi pada screen. Oke. Nah, kita ke aplikasi SAS Planet yang sudah Bapak Ibu mekarkan, dan klik 2 kali pada file sasplanet.exe, klik 2 kali. Nah, kita cari pada suatu objek yang ada pada lokasi Bapak dan Ibu. Ya, pertama kali tentu kita akan menggunakan satelit Bing Maps. Nah, ini tergantung pada lokasi Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu banding-bandingkan. Pada lokasi itu, resolusi yang dihabiskan lebih bagus yang mana? Antara pakai Bing, pakai Yahoo, pakai Google Map, atau pakai Esri, silakan dibandingkan. Nah, coba kita ke kota Jakarta. Ada yang berasal dari Jakarta di sini, Bapak Ibu? Nah, ini kota Jakarta. Nah, ini saya pakai Bing Map. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sudah objek yang akan Bapak Ibu ambil sudah nampak dan sudah jelas, kita tinggal pilih operation ya, yang ada di pojok kiri atas. Lalu kita pilih selection manager. Kita pilih rectangular selection atau Alt R. Nah, kita klik pada lokasi ini Bapak. Ya, misalkan ini ya. Klik ini. Sekian ini agak kita perbesar, lalu sekian. Usahakan nanti Bapak Ibu kalau menurut citra sesuaikan dengan ukuran yang ada pada PowerPoint. Jadi pada lembar folio ya, lembar kuartu atau folio landscape. Jadi jangan pakai bujur sangkar dan sebagainya. Nanti pada lembar PowerPoint nanti akan terdistorsi. Kita klik di sini. Nih, kalau sudah Bapak Ibu, tentukan ukuran zoomingnya. Nah, misalkan pakai 20. Lalu di download ya. Lalu pada sticks. Nah, kita pakai JPEG. Kalau kita pakai BMP atau pakai RAW, ukurannya akan semakin besar. Tetapi biasanya dengan ukuran besar itu detail resolusi akan nampak semakin jelas. Jadi kalau kita zoom dengan menggunakan mouse ya pada layar itu semakin detail. Dan ada pilihan shift to,
kita isi di sini. Misalkan kita pilih proyek 1 gitu ya. Kemudian kita pilih shift. Map-nya tadi sudah jelas pakai Bing. Zoom-nya kita pilih ke 20 Bapak Ibu, sesuaikan dengan yang dulu tadi. Proyeksinya Bapak Ibu ubah ke ini geografik ya, WGS 84. Nah, ini gunanya Bapak Ibu jika peta ini nanti Bapak Ibu gunakan untuk input data pada aplikasi SIG, ini tentunya akan sangat berperan. Nanti akan kita bicarakan kemudian. Nah, split image nggak usah, yang lain nggak usah. Quality kalau di tempat Bapak Ibu masih 70% atau 60, silakan diubah yang menjadi tinggi. Semakin tinggi semakin baik. Saya pilih 95%. Kalau sudah baru kita pilih start. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya karena saya tadi pilih 20, dia berjalan di sini. Ini. Nah, sudah. Lihat Bapak Ibu ukurannya 4 mega. Karena saya pakai JPEG. Tapi kalau pakai RAW atau BMP bisa lebih dari itu. Ini. Kalau tadi pakai menggunakan JPEG tadi kan hanya 2 mega. Ini. Sekarang coba kita lihat hasilnya Bapak Ibu di dokumen. Judulnya objek 1. Ini Bapak Ibu hasilnya. Ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini. Ini adalah hasil download saya tadi dengan menggunakan objek 1. Nah, ini. Begitu Bapak. Ya, terima Untuk kasih secara Pak. singkat Bapak Ibu ya, saya ulangi lagi Ya. cara menggunakan SAS Planet. Untuk selanjutnya, file tadi Bapak gunakan sebagai background di PowerPoint. Selanjutnya Bapak lakukan digitasi dengan menggunakan insert shift, pilih freeform. Baru sesudah itu kita interpretasi objek yang kita digitasi tadi dan kita isi datanya ke tabel yang ada pada LK. Begitu Bapak ya, urut-urutannya nanti. Ya, jadi kalau LK ini Bapak ya, LK-nya coba saya buka. Oh mohon maaf, saya share dulu ya. Saya ulangi lagi untuk LK-nya ini, share konten, ya screen ya. Nah, ini LK-nya Bapak. Untuk LK ini LK21. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi lembar praktikum foto udara. Nah, ini yang akan Bapak Ibu download dari menggunakan aplikasi SAS Planet. Boleh silakan Bapak Ibu nggak familiar dengan aplikasi yang lain seperti Universal Map Loader atau yang lain silakan nggak apa-apa. Saya nggak membatasi harus pakai SAS Planet ya. Atau mungkin sudah punya. Tapi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu mempelajari ini yang nantinya akan bisa Bapak Ibu implementasikan pada pembelajaran. Karena aplikasi ini sifatnya gratis, tidak perlu diinstal. Ya, Bapak Ibu siapkan file foto udara, buka aplikasi PowerPoint, buka aplikasi dan jadikan foto udara tersebut sebagai background. Kemudian lakukan delineasi bangunan, jalan, perairan, bentang alam dan sebagainya dengan menggunakan insert shape dan pilih freeform seperti pada gambar ini. Sudah ada pada LK Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu lakukan interpretasi berdasarkan unsur-unsur interpretasi pada objek-objek yang sudah didelineasi tadi atau dibatasi tadi. Atau kita bilang digitasi on screen secara sederhana. Kemudian Bapak Ibu mengisi di sini. Nah, jenis objek ini kita isi terakhir Bapak Ibu. Nah, nomor kode objek ini adalah kode yang telah Bapak Ibu tulis di layar. Warna-warnanya kalau nggak ada jangan ditulis. Bentuknya misalkan Bapak Ibu tulis seperti huruf U. Ukurannya hasil interpretasi Bapak Ibu tulis lebih besar dari bangunan di sekitarnya. Polanya ternyata seragam ya. Ada beberapa bangunan yang sama. Kemudian ada pada beberapa bangunan. Ternyata itu terdeteksi beringkat. Situsnya terletak di tepi jalan. Asosiasi ada lapangan ucara. Jadi jenis objeknya baru sekolah.
Jadi jangan dibalik Bapak Ibu sekolah dulu baru diisi asosiasi, situs dan sebagainya. Kita ngisinya dari awal. Kode objeknya yang mana. Lalu hasil interpretasi kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Spektral dulu. Kemudian baru ke yang lebih tinggi. Nih satu persatu, tidak usah semuanya diisi, tidak usah mengada-ngada. Seperti sekolah tadi kan nggak ada teksturnya, nggak ada ronanya, saya nggak usah diisi. Itu. Baru terakhir, kalau sudah unsur-unsur ini terpenuhi semua, baru Bapak Ibu mengidentifikasi objek tersebut jenisnya apa. Nah, ini yang Bapak Ibu kumpulkan. Nomor foto dikosongi, wilayahnya Bapak Ibu isi, misalkan di kota mana, kabupaten mana, tahun diambil kapan. Skala dan jenis fotonya Bapak Ibu kosongi. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan tugas yang Bapak Ibu atau mungkin kegiatan belajar yang Bapak Ibu lakukan nantinya. Baik, silakan barangkali ada Bapak Ibu yang hendak bertanya berkaitan dengan tugas atau materi yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin tidak banyak materi yang Bapak Ibu saya sampaikan Bapak Ibu ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum Pak. Oh, Bu Nur Laili dulu Pak, habis yang di chat. Iya. Ya, Dengan siapa ini? Bu Nur Laili. Oke, Ibu dari Nur Aceh, Laili. Pak. Iya, dari Banda Aceh ya. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya. Silakan. Karena kami keadaan di Aceh saat ini mendung, jadi koneksinya agak lemah Pak. Mohonnya kami nanti di-share ulang feedcon ini. Artinya kalau yang feedcon ini di-share ulang berarti stek-stek yang sudah Bapak lakukan, yang Bapak sampaikan tadi, kami bisa mengikuti kembali Pak. Nah, memang ini adalah hal baru bagi kami dan ini kami sangat antusias untuk mencobanya Pak. Jadi mohon di-share ulang Pak. Nah, kemudian untuk tugas di LK1 itu berarti kan Pak, kami harus melakukan download dulu lokasi, kemudian dibawa ke PowerPoint. Nah, itulah yang kami interpretasi, gitu ya Pak ya? Iya, betul Bu. Oke, mungkin itu saja Pak. Terutama saya yang sangat terkendala tadi Pak pada di spektrum itu, memang selama ini untuk materi itu saya agak kurang paham Pak. Jadi tadi itu putus-putus, saya saking semangat, wah putus lagi, seperti tadi ada berapa resolusinya, 0,7, 0,9, apa artinya. Wah ini saya semangat sekali tadi mengikutinya Pak. Jadi mohon nanti di-share ulang feedcon-nya Pak. Oke, Supaya terima kami kasih. bisa mengikuti secara perlahan dan berulang-ulang gitu ya Pak ya, supaya materi ini nanti akan lebih mudah kami pahami dan informasikan ke yang lain, peserta didik terutama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami kembalikan ke admin ya, Pak Agung Samudra. Moga-moga tidak lupa untuk merekam materi ini ya. Tapi kalau tidak mungkin nanti Ibu nanti akan kami pandu ya. Insya Allah sebetulnya manual itu sudah ada Ibu ya. Tapi barangkali kita ada kesulitan untuk memahami manual yang saya berikan, nanti akan saya pandu pada forum diskusi atau chat. Kemudian untuk ini Bapak Ibu dari Pak Noris lalu ini skala dikosongi. Nah, Bapak Ibu sebetulnya untuk menentukan skala pada foto udara itu ada banyak cara ya Bapak Ibu. Memang kalau Bapak Ibu mau mengisi skala silakan, tapi kerjanya nambah, tapi ilmunya juga nambah. Misalkan tadi Bapak Ibu bisa mengetahui membandingkan ukuran suatu objek atau mungkin mendeteksi suatu objek yang tentu sudah memiliki ukuran yang tetap. Misalkan tadi saya menampilkan stadion atau lapangan sepak bola. Nah, lapangan sepak bola kalau digunakan secara internasional itu memiliki ukuran yang sudah tepat. Biasanya 100 kali berapa saya lupa ya. Nanti tanyakan Pak ada guru olahraga. Nah, kalau kita sudah mengetahui ukuran secara pasti mengenai suatu objek, nah itu kita bisa membuat perbandingan atau bisa menentukan skala. Atau barangkali Bapak Ibu mengetahui objek yang Bapak Ibu download, Bapak Ibu bisa menggunakan survei secara manual. Tapi biasanya saya tuh lebih banyak menggunakan objek-objek yang sudah memiliki ukuran yang pasti. Misalkan ya, Bapak Ibu menyertakan di situ ada lapangan tenis,
atau lapangan sepak bola. Jangan lapangan pingpong ya Bapak Ibu, terlalu kecil ya. Jadi lapangan sepak bola yang bukan lapangan sepak bola kampung ya, tapi lapangan sepak bola yang digunakan untuk liga-liga nasional dan internasional. Nah, mereka biasanya sudah memiliki ukuran yang pasti atau mungkin lapangan voli dan sebagainya. Nah, sebagai objek tadi kita bisa gunakan sebagai perbandingan skala. Itu untuk Bapak yang tadi menanyakan skala Pak Noris ya, Pak Noris Deka. Itu. Kemudian Bapak Ibu untuk nomor objek silakan ya. Nomor objek tadi misalkan pada foto udara, Bapak Ibu bisa meletakkan secara acak. Hanya saja ada kadang-kadang objek itu yang sama Bapak Ibu, misalkan sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa menulis objek S1, S2 dan sebagainya. Ada pasar ya, pasar 1, pasar 2. Misalkan pemakaman, kasih aja objek bebas. PMK 1, PMK 2 jangan. Nah, kalau misalkan pemakaman Bapak Ibu akan Muslim tentu interpretasinya berbeda dengan pemakaman yang lain. Misalkan kita lihat dari segi arah hadap, kemudian dari segi-segi yang lain ya Bapak Ibu, itu juga bisa digunakan untuk menentukan arah. Tuh. Untuk pemukiman Bapak Ibu tidak usah satu persatu, tapi satu klaster langsung yang dibatasi atau didelineasi oleh jalan. Kecuali kalau bangunan besar atau hotel itu satu persatu atau kantor. Tapi kalau pemukiman atau kampung, kita delineasi berdasarkan jalan kampung yang mengelilinginya. Itu. Sehingga mungkin ada beberapa delineasi. Jadi nggak usah rumahnya satu persatu. Itu. Baik Bapak Ibu, itu tadi beberapa pertanyaan yang melalui chat Bapak Ibu. Iya, bentar, masih lost ya ini. Enggak nampak Bu. Ya, di sini juga lost. Iya, koneksi internet ya. Aman WA Bu, coba ngomong koneksi lost bentar, tunggu sebentar. Enggak, tak WA-in di enggak di grup. Iya Bu. Iya, internet ini rupanya. Aduh, ya apa ini? Apa jenenge? Tak tak apa? Ya iki. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, di tempat kami sedang terjadi gangguan jaringan. Ini kami sedang berusaha mengatasi sebentar. Terima kasih.
Belum bisa, Bu. Monggo dilanjut, Sudah. Pak Andi. Halo? Silakan dilanjut, Pak Andi. Iya, sudah bisa Pak keluar suara saya? Sudah terdengar. Oke. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit kesalahan teknis ya. Ya, maklumlah ini. Kalau kondisi internet itu tidak bisa diprediksi Bapak Ibu ya, kadang lancar, kadang tidak. Saya harapkan Bapak Ibu masih on the air ya, tidak OTW. Tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada permasalahan yang lain Bapak Ibu, kami persilakan. Ya, bentar. Ya. Iya, Bapak Ibu. Halo. Iya, Bapak Ibu silakan menggunakan berbagai macam aplikasi gitu. Kita ini belajar Bapak Ibu ya, usahakan kita belajar menggunakan SAS Planet itu untuk menurut citra. Tapi barangkali nanti kalau berkaitan dengan penugasan Bapak Ibu masih kesulitan menggunakan SAS Planet, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang lain atau citra yang sudah ada secara digital Bapak Ibu ya. Secara digital, yang penting nanti Bapak Ibu bisa menggunakan citra itu untuk kegiatan pengenalan objek yang ada di citra itu berdasarkan unsur-unsur interpretasi secara visual atau manual gitu. Itu saja. Tapi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu juga bisa belajar menggunakan SAS Planet yang nantinya ini bisa kita implementasikan di pembelajaran di kelas. Itu ya Bapak ya dari ya, lokasi wilayah bebas Bu ya. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan lokasi Bapak Ibu sendiri masing-masing tentunya Bapak Ibu sudah kenal ya lokasi itu di mana, ini termasuk apa gitu. Ya, alangkah lebih adilnya mungkin Bapak Ibu mencari lokasi yang lain yang tentunya tidak kenal. Kita sambil belajar menginterpretasi atau mengenali suatu objek. Tapi kalau Bapak Ibu menginterpretasi seperti saya tadi curang ya, yang sekitar rumah saya itu saya interpretasi. Saya tahu itu ada mall, ada masjid, itu langsung. Jadi saya ngomong. Jadi coba kita cari lokasi yang lain saja. Dan usahakan biasanya Bapak Ibu ya, suatu wilayah masuk pada Google Map atau pada Bing, kalau wilayah itu memiliki tingkat apa ya, ekonomi yang tinggi, mohon maaf Bapak Ibu, tingkat apa ya, semakin ramai, semakin misalkan kota besar dan sebagainya, tingkat resolusinya akan berbeda. Sebagai contoh, antara kota Malang dengan kota Jakarta. Kalau kota Malang saya zoom sampai 80 sudah pecah. Tapi Jakarta saya zoom sampai 90 itu masih jelas. Berbeda kan? Nah, itu berbeda lagi, mohon maaf kalau di tempat Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada di suatu tempat ya, yang di peta itu kalau Bapak Ibu zoom sampai 60 atau 70 sudah kabur. Balikannya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu nanti pelajari. Bapak Ibu ke Washington, ke London atau New York, kota-kota besar. Nah, itu selama berapa detik itu peta-peta itu sudah berganti. Makanya kalau kemarin kita lihat pencarian pesawat Malaysia Airlines yang hilang itu banyak dari orang itu menggunakan Google Map. Karena secara temporal peta itu selalu berganti. Karena ada di lokasi mereka. Tapi kalau kita menggunakan itu di tempat kita, kadang-kadang bangunan yang 6 bulan lalu dibangun itu ternyata masih belum ada di Google Map. Jadi itu tergantung pada kepentingan wilayah, mereka yang punya peta, mereka yang menentukan. Jadi kalau semakin tingkat kebutuhan atau kepentingan suatu wilayah menurut mereka itu bagus, resolusinya juga semakin bagus, lalu pergantian petanya juga semakin cepat. Itu kalau Kota Malang baru saja itu Matos ada, kantor kami aja juga baru ada, karena kantor kami itu terletak di Kota Batu, itu di Kota Batu bukan di Kota Malangnya. Ya dari Bu. Objek pada foto udara sebanyak-banyaknya Bu, semampu Ibu. Silakan kalau misalkan ada menemukan berapa objek yang sama dalam satu citra, silakan. Itu semampu Ibu saja lah. Tapi ya jangan hanya 2 atau 3 objek, misalkan lebih gitu ya. Itu 5 objek misalkan. Dan usahakan objek-objek itu cukup lengkap Bapak Ibu ya. Jadi ada bentang budaya, bentang alam, misalkan jalan raya, rel kereta api dan sebagainya. Jangan semua itu rumah semua. Ya. Itu. Jadi cukup lengkap, ada makam, ada masjid, ada terminal dan sebagainya. Jadi nanti kita karena kita belajar dan nantinya juga ini untuk anak-anak ya. Jadi jangan anggap bahwa ini
sebagai beban atau tagihan Bapak Ibu, tapi kita di sini belajar yang nanti dapat kita implementasikan pada siswa-siswi kita, kita cari objek yang betul-betul itu lengkap ya. Jadi kenampakan alam, budaya maupun kenampakan fisik yang lain itu ada. Begitu ya. Bu. Jadi dari anu Bu, Bu Fred apa Pak Fred ini ya? Yang mana Bu? Fred Noya. Hasil interpretasi peta di PPT apakah harus diambil juga atau cuma LK-nya saja? Ya, dua yang Bapak Ibu kumpulkan. Jadi PPT itu sendiri yang berisi kegiatan Bapak Ibu mendigitasi. Yang kedua adalah tabel dalam bentuk MS Word yang ada pada LK. Jadi ada dua file yang Bapak Ibu kirimkan. Itu. Terus Itu ini Bapak. dari Bu Rohma Fajarwati Pak, untuk melihat pengambilan foto udara tersebut tahun berapa di mana ya Pak? Untuk data mengenai tahun dan sebagainya, saya masih agak kurang paham ya. Data itu diambil kapan dan sebagainya, karena untuk tiap lokasi itu berbeda-beda. Ya, kalau kita menggunakan Google Earth yang lebih detail, ya Google Earth pada aplikasi itu bisa kita lihat pada option pada masing-masing. Ya, saya pikir itu tidak perlu dulu ya Ibu ya. Jadi kita cuma perlu mengambil foto udara, nggak tahu tahun kapan, tapi usahakan ya terbaru. Kalau biasanya lokasi pada kota-kota besar itu biasanya merupakan agak terbaru. Tapi kalau pada kota-kota yang lebih kecil atau mungkin barangkali lebih kecil lagi di suatu lokasi itu mungkin agak lama baru berganti. Tapi biasanya pada kota-kota besar itu merupakan foto-foto yang agak lebih baru. Itu. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi lengkap Google Earth itu ada. Itu foto kapan dan sebagainya. Diambil kapan, di mana, kondisi cuaca dan sebagainya ada. Tapi kalau kita pakai ini kita cukup hanya dulu citra saja lalu kita interpretasi. Ada yang lain Bapak Ibu? Tidak terasa sudah 1 jam 40 menit loh Bapak Ibu kita berbicara. Atau mungkin ada yang melalui voice tidak hanya tulisan. Soalnya saya di sini hanya melihat sebagian gambar dari Bapak Ibu ya. Dan sebagian suara dari Bapak Ibu saja. Silakan nggak apa-apa, mumpung kita masih ada kesempatan daripada nanti kita kesulitan ya Bapak Ibu. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Ini dengan Sri Basuki Riau, Pak. Dari Riau, Pak Sri Basuki. Rionya Pekanbaru, Pak. Bahkan api-api, Pak. Oh, Bagan dari Bagan. Ya, Pak. Silakan, Pak. Ini, Pak, mungkin agak susah menerima, mungkin udah umur, Pak ya. Jadi sekali lagi mungkin seperti yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu yang lain, kita perlu ada semacam ini, Pak, langkah-langkah yang slow, yang step by step. Menurut saya pribadi tadi terlalu cepat gitu, gini. Nah, mungkin nanti ada file yang bisa kami terima, terutama untuk download SAS tadi, Pak ya. Seperti yang panduan untuk mengikuti ini, darling kita ini sehingga bisa mengerjakan tugas meskipun lambat tapi pasti gitu, Pak. Itu mohon permintaan saya, mungkin juga Bapak Ibu yang lain gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kelemahan kita Pak ya. Kalau kita daring itu kita tidak bisa berinteraksi. Tapi kalau kegiatan PJ yang butuhkan praktikum, itu biasanya akan saya pandu kita bersama-sama mengerjakan. Tetapi kalau melalui daring semacam ini, gitu, kita harapkan lebih banyak kita sendiri yang ada inisiatif. Saya hanya mensimulasikan Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu, file-file berkaitan dengan seperti tadi saya sampaikan. Yang pertama, manual dari SAS Planet itu sudah saya sediakan. Yang kedua, video Bapak Ibu. Video dari cara mendownload citra menggunakan SAS Planet itu banyak tersedia dari YouTube. Sebetulnya saya kemarin juga mau membuat step-stepnya berupa video, tapi barangkali waktu saja Bapak Ibu yang tidak memungkinkan. Nanti barangkali saya ada waktu itu, saya ada waktu nanti step-step untuk mendownload citra melalui SAS Planet nanti coba akan saya dokumentasikan dan nanti akan saya share, akan saya coba Pak ya. Itu akan saya coba untuk itu mendokumentasikan langkah-langkah untuk mendownload menggunakan SAS Planet. Mudah sekali Pak ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau sebetulnya saya berpikir ya saya mencoba memberikan sesuatu yang Bapak Ibu itu bisa cepat mengerjakan dan yang mudah. Tapi ternyata ya mungkin Bapak Ibu belum melakukan ya. Nanti coba kalau sudah melakukan akan sangat mudah sekali gitu. Ya, Dicoba dulu.
Insya Allah. Ya. Ya, Bapak Ibu kan baru pertama buka, materinya baru download, belum dibuka, belum dibaca kan. Coba nanti kalau sudah dibaca, ya dilakukan itu akan sangat mudah sekali. Insya Allah semuanya yang saya sampaikan tadi itu sudah ada di buku manual ya, manual download plan sudah saya sediakan. Kemudian di LK tadi petunjuk untuk masing-masing step juga sudah saya screenshotkan. Itu Bapak dan Ibu. Masih ada yang lain? Waktu kita kurang 8 menit, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, silakan. Silakan kalau malu untuk voice, kelihatan suaranya. Itu Bapak Ibu bisa menggunakan. Tuh, ada yang tanya Bu Nurlaili, kuisnya lebih dari satu gimana Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kuis boleh berkali-kali itu, nggak dibatasi. Waktu penyelesaian tugas. Iya, waktu penyelesaiannya ya. Kalau mengikuti kuis. Tanggal 31 ya. Ya, tanggal 31 saya harapkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan kegiatan ini, Bapak Ibu sudah upload file ya. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah silakan untuk mengasah sejauh mana ya. Bapak Ibu belajar secara mandiri, Bapak Ibu bisa mengerjakan kuis ya, mengerjakan kuis. Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan kuis, Bapak Ibu bisa lanjut nanti ke sesi 3. Sesi 3 nanti adalah SIK Bapak Ibu. Merupakan kelanjutan dari tahapan ini. Makanya Bapak Ibu harus menguasai ini dulu. Cara download citra, cara menggunakan PowerPoint untuk kegiatan digitasi dan sebagainya. Nanti kita di materi SIK nanti kita akan lebih mudah untuk praktek lagi. Itu Bapak Ibu. Sudah cukup Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kalau sudah cukup mungkin kegiatan video conference berkaitan dengan materi pengetahuan Jawa ini dapat kita akhiri Bapak Ibu. Saya harapkan nanti Bapak Ibu nanti aktif ya Bapak Ibu di forum diskusi, barangkali di sana ada pertanyaan, ada kesulitan dan sebagainya. Atau mungkin Bapak melalui forum itu tidak hanya melalui forum chat itu tidak hanya berkaitan dengan tugas-tugas penyelesaian dan sebagainya, tapi kita juga aktif berbicara mengenai materi ya, cara penyelesaian dan sebagainya. Begitu Bapak dan Ibu, saya akhiri kegiatan Vicon sampai di sini. Apabila tadi ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.